Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Bayhaqi. Saya dari kelas Ilmu Komputer 5 semester 2, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan membuat video pembelajaran bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu adalah Ibu Junaida MPD. Berikut video pembelajaran dari saya. Sejarah perkembangan, kedudukan dan fungsi serta ragam bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Menurut A. Suherman, bahasa adalah sistem yang teratur berupa lambang-lambang bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan perasaan dan pikiran bahasa tersebut. Hakikat bahasa. Bahasa sebagai sarana interaksi sosial. Bahasa adalah ujaran. Bahasa meliputi dua bidang, yaitu 1. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran kita. Kedua, arti atau makna adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan adanya reaksi itu. Sifat bahasa. Yang pertama, sistematik. Bahasa memiliki pola dan kaidah yang harus ditaati agar dapat dipahami oleh pemakainya. Yang kedua, arbitrary. Karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkannya. Pilihan suatu kata disebut kursi, meja, guru, murid, dan lain-lain ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana suka. Yang ketiga, ujar. Bentuk dasar bahasa adalah ujaran, karena media bahasa terpenting adalah bunyi. Yang keempat, manusiawi. Karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia yang memanfaatkannya, bukan makhluk lainnya. Yang kelima, komunikatif. Karena fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat penghubung antara anggota-anggota masyarakat. Fungsi bahasa. Secara umum, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi. Berkenaan dengan fungsi tersebut, fungsi bahasa secara lebih rinci. Yang pertama, fungsi kebudayaan. Sebagai sarana perkembangan kebudayaan, sebagai jalur penerus kebudayaan, sebagai investasi ciri-ciri kebudayaan. Yang kedua, fungsi kemasyarakatan. Berdasarkan ruang lingkup, bahasa nasional dan bahasa kelompok, berdasarkan bidang pemakaian, bahasa resmi dan bahasa tidak resmi. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia dinyatakan lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Adanya bulan bahasa di bulan Oktober. Awalnya dari bahasa Melayu, kemudian serumpun dengan Malaysia. Pada bab 15 pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kedudukan pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa nasional bersumber pada Sumpah Pemuda. Bahasa negara bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia berdasar kedudukannya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai yang pertama lambang kebanggaan nasional, yang kedua sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar sosial, budaya, dan bahasa. Yang keempat, sebagai alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi yang pertama sebagai bahasa resmi kenegaraan, yang kedua sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, yang ketiga sebagai bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk pembangunan dan pemerintahan, yang keempat sebagai bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi lain bahasa secara umum. Fungsi umum bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Fungsi khususnya sesuai tujuan, fatik, konatif, emotif, kultural, politis, edukatif, mengatur diri, mengatur orang lain, interaksi, adaptasi, sosial, dan sebagainya. Ragam bahasa.
Adanya macam-macam ragam bahasa terjadi karena fungsi, kedudukan, serta lingkungan yang berbeda-beda. Ada beberapa ragam bahasa, yaitu yang pertama ragam lisan dan ragam tulis, ragam baku dan ragam tidak baku, ragam baku tulis dan ragam baku lisan, dan yang terakhir ada ragam sosial dan ragam fungsional. Beda ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan yang pertama perlu kehadiran lawan tutur, yang kedua unsur gramatikal tidak lengkap, yang ketiga terikat ruang dan waktu, dan yang keempat dipengaruhi punktuasi, jeda, ritme suara. Ragam tulis yang pertama tidak perlu kehadiran lawan tutur, yang kedua unsur gramatikal lengkap, yang ketiga tidak terikat ruang dan waktu, dan yang keempat dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Terima kasih.